Halo Sobat Anime, Bang Jack mau ngasih saran nih. Hati-hati sama janda, sekali goyang, mabuk kepayang. Apalagi kalau masih anak satu itu, waduh, gawat nih, anak gadis lewat. Dah, daripada banyak jomblo-jomblo berhayal, kita lanjutin lagi Dunia Terbalik part kelima. Part kelima dimulai dari King yang sudah melakukan bercocok tanam dengan gadis kecil ini. Awalnya ia ingin segera meninggalkan dunia ini, tapi kini ia malah sudah bercocok tanam dan memiliki wanitanya. Jadi ia pun berpikiran tidak ada pilihan lain selain menaklukkan dunia ini. Keesokan harinya di sekolah, ia hanya dapat terduduk lemas karena ia terlalu lelah setelah menanam padi kemarin malam. Zian, si gadis ungu yang satu sekolah dengannya, kini mencari King ke dalam kelas. Ia menemui King dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Tapi wanita tetaplah wanita, intuisinya sangat peka. Ia menyadari kalau aroma King kini seperti sudah bercampur dengan aroma seorang wanita. Ia pun bertanya mengapa ada aroma wanita di sekitar tubuh King. King yang mendapatkan pertanyaan itu, ia sangat terkejut. Tapi Zian yang tidak mau ambil pusing, ia kini kembali ke tujuan utamanya. Apakah King mau makan siang bersama dengannya? Dan rada-rada kiku, King pun menjawab, "Iya, ayo." King pun berpikir kalau dia menanyakan lebih jauh dan tahu kalau ia sudah bercocok tanam, pasti bakal merepotkan. Akhirnya mereka pun keluar sekolah dan menuju tempat makan yang ada di luar gedung. King juga bertanya kenapa Zian mengajaknya makan siang bersama. Zian hanya menjawab kalau tidak ada alasan khusus ia mengajak King. Ia hanya ingin makan siang bersama saja. Zian juga bertanya, "Bisakah aku memelukmu?" Bukannya senang, King malah sedikit kecewa. Karena biasanya sikap wanita bakal malu-malu untuk melakukan hal ini. Tapi di dunia ini para wanita sangat barbar. Ini dunia sangat cocok buat para jomblo-jomblo di kolom komentar. Udah jomblo, pemalu, kapan punya pacarnya, woi? Lanjut. King pun melakukan inisiasi untuk memegang tangan Zian, yang membuat Zian sedikit terkejut dan malu-malu. Melihat ekspresi Zian sesuai dengan harapannya, King pun tertawa kecil. Ia juga mencubit manja pipinya Zian, yang membuat Zian tambah malu, lucu, dan imut. Zian yang melihat King tertawa karena telah mengganggunya membuat dirinya bingung. Ia merasa kini dirinya memiliki rasa sedikit manis di hatinya, seperti rasa senang, kesal, dan sedikit malu-malu. Hal itu pun belum pernah terjadi kepada dirinya. Karena ia di dunia ini dididik untuk menjadi sebagai pewaris keluarga. Tapi sejak ia bersama King, ia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Ia merasa King adalah orang yang penting bagi dirinya. Bahkan bersama King, ia merasakan bahwa dirinya sangat aman. Dan bahkan ia ingin bersandar di bahunya. Tanpa sadar mereka yang berjalan sembari bercanda, kini telah tiba di depan warteg. King yang duduk di kursi kosong bersama Zian memesan makanan yang menjadi favorit Zian. Zian yang mendengar pesanannya pun sedikit bingung. Ia berpikir bagaimana bisa King tahu semua selera dirinya. Ia beranggapan apakah King sudah menyelidiki dirinya. Ia tidak tahu kalau dirinya di dunia lain adalah pacarnya King. Tak lama setelahnya, di belakang mereka ada dua orang wanita barbar. Dengan pandangan yang dapat menembus baju, bahaya nih, bisa disalahgunakan nih. King dapat melihat kalau dua wanita barbar ini membawa senjata tajam. Kedua wanita ini duduk di sebelahan mereka. Saat pesanan mereka tiba, King pun berjalan untuk mengambilnya. Kedua wanita barbar ini terlihat mengeluarkan sajam dan bergerak ke arah Zian. Salah satu dari gadis barbar ini mencoba mengarahkan sajamnya ke arah Zian. King yang melihat ada bahaya kepada Zian, ia pun melemparkan bakso panas ke arah wanita itu dan tepat mengenai kepalanya. Salah seorang gadis barbar lainnya mengarahkan pisaunya kepada Zian.
Tapi King dengan cepat berdiri di depan Zian yang mengakibatkan kini pisau itu mengenai dirinya dan terlihatlah ada bercak darah di sekitaran perutnya King. Hal itu pun tentu saja mengejutkan Zian. Tapi King tetap tenang, ia kini mengeluarkan auranya dan mendorong wanita itu. Zian yang panik, ia menyuruh King untuk segera kabur karena para kang tusuk ini mengincar dirinya. Tapi King dengan gagah berani mengatakan, bagaimana bisa aku meninggalkan wanitaku? Kini King mengambil inisiasi untuk menyerang dan berlari ke arah para wanita barbar itu. Salah satu gadis mencoba menyerang dengan kakinya, namun dapat dihindari oleh King. King selain menghindarinya, ia juga menyiapkan serangan dan terlihatlah lengan kanannya telah dipenuhi oleh Ki. Dan ia menghantam gadis itu yang membuat gadis itu terpental jauh. Dari belakangnya, gadis lainnya pun mencoba menyerang King. Ia melompat ke arahnya, dan gadis itu menggunakan serangan tapak Buddha yang mengenai punggung dari King. King yang terkena serangan itu, ia hanya tersenyum jahat. Ia pun menyerang balik gadis itu yang membuatnya terpental jauh. Kini kedua gadis barbar itu pun terbaring di atas lantai dengan berbagai luka di sekujur tubuh mereka. Zian yang melihat itu ia bingung dan bertanya apakah King mempelajari ilmu bela diri kuno. King pun tidak menjawab pertanyaan itu, ia hanya mengatakan nanti saja ia akan menjelaskannya karena ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Ia juga meminta Zian untuk menghubungi orang tuanya untuk mengurus para gadis barbar yang terbaring di sana. Tak lama setelah mereka keluar dari wartegnya Bu Sri, kini King mulai merasakan sakit di perutnya. Ia pun terlihat tergopoh-gopoh yang dibantu oleh Zian. Zian yang panik, ia mengatakan apa King baik-baik saja. Ia juga menyarankan untuk segera ke rumah sakit. Tapi King tidak mau ke rumah sakit. Ia mengatakan kalau ia baik-baik saja dan luka yang diterimanya hanyalah luka luar dan akan hilang dengan sendirinya. Zian yang sedikit bingung, ia pun bertanya apakah King telah menyelidiki tentang keluarganya. King pun mengatakan, tolong jangan salah paham. Ia melakukan ini karena ia bertemu dengan seseorang. Orang itu adalah Liao Wei. Bagi yang sudah nonton part sebelumnya pasti tahu siapa pria tulang lunak ini. Zian mengatakan kalau King dilabrak oleh pria tulang lunak, apakah King masih baik-baik saja? King pun meyakinkan Zian kalau ia masih baik-baik saja karena buktinya ia masih bisa bertarung. Ia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Pendengar itu, Zian hanya bisa tersenyum saja. Kini ia pun bertanya kenapa King mau menyelamatkannya. King pun menjawab hal itu ia lakukan karena ia merasa telah mengenal Zian sejak dulu. Ia bahkan akan melakukan apapun, bahkan siap mati sekalipun jika untuk dedek Zian. Bisa aja nih si Jamet nih. Terkena gombalan maut membuat Zian tersipu malu. Kini Zian pun mulai menjelaskan hubungan keluarganya dengan keluarga Li. Ia mengatakan kalau saat ini perusahaan keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terjadi sejak sebulan terakhir karena tiba-tiba resep keluarga mereka hilang dicuri seseorang. Dan pada saat bersamaan ada perusahaan atau keluarga lain yang juga menekan keluarganya. Keluarganya juga sudah berupaya untuk mencari tahu dan menemukan sedikit bukti bahwa sumber masalah ini merujuk kepada keluarga Li. King yang mendengar itu, ia pun mencoba meyakinkan Zian kalau ia akan membantu Zian jika ia mau percaya kepada dirinya. Ia juga mengatakan semua akan baik-baik saja jika keluarga Tang bisa memiliki resep baru. Tapi Zian pun sedikit pesimis karena resep baru itu lebih mudah diucapkan daripada diciptakan. King tetap meyakinkan Zian karena ia mengatakan memiliki resep bagus untuk mengganti resep yang telah dicuri.
Ia juga mengatakan kalau dalam 2 hari akan ada pelelangan, dan pada saat itu keluarga Tang pasti akan meliriknya. Pada saat itu juga mereka akan memberikan atau membicarakan hal ini lebih detail lagi. Namun tiba-tiba saja ia merasakan sakit di dadanya. Hal itu terjadi bukan karena serangan gadis barbar tadi, tapi hal itu terjadi karena ikatan dengan Cheng Xi tiba-tiba terputus. Ternyata selama ini King telah menandai Cheng Xi dengan Qi-nya, tapi tiba-tiba saja ia merasakan kalau ikatannya tiba-tiba menghilang. Hal itu pun tentu saja membuatnya panik. Ia takut ada apa-apa dengan Cheng Xi. Ia yang kini bersama Xian memutuskan untuk meminta izin kepada Xian kalau ia harus pergi karena ada urusan mendadak. Ia yang panik langsung saja menelpon Hua-Hua, si gadis kecil nan imut itu, untuk melacak di mana posisi Cheng Xi dengan menggunakan GPS yang ada di ponselnya. Mendapatkan permintaan dari lelakinya tentu saja membuatnya siap untuk bekerja sama. Ia juga menghubungi Zai Yu, si pria putih dari pelelangan. King menelponnya karena ia membutuhkan mobil untuk mencari Cheng Xi. Zai yang saat ini masih memiliki banyak tamu di tokonya, ia pun mengusir mereka semua. Ia mengatakan kalau ia akan segera pergi. Ia pun datang untuk menjemput King menggunakan mobil McLaren. Mereka pun melacak Cheng Xi dengan menggunakan titik GPS yang ada di HP Cheng Xi. Dalam perjalanan menuju tempat Cheng Xi, King pun melihat dengan menggunakan mata tembus pandangnya. Ia melihat mobil yang ada di depannya sedang membawa Cheng Xi yang terlihat sedang pingsan. Dengan gaya-gaya supir medan, Zai pun langsung memotong dan memberikan tindakan yang sangat berbahaya, yang membuat supir van ini kehilangan arah dan menabrak sebuah pohon. Supir dan kernet mobil itu keluar sembari membawa beceng. Melihat King datang ke arah mereka sembari membawa pedang, membuat mereka menembakkan beceng ke arah King. Tapi King, MC kita yang sudah ternoda ini, dapat menghindari pelar-pelar itu. Dan ia menebas para kang culik ini dengan menggunakan pedangnya. Ia yang mencoba mendekati mobil itu tiba-tiba menyadari kalau ada sesuatu yang berbahaya ke arahnya. Serangan itu berasal dari belakangnya, seperti tembakan sihir Kamehameha. King yang dengan sigap berhasil melompat untuk menghindari serangan itu. Serangan itu ternyata berasal dari 2 orang yang berpakaian tradisional ini. King yang melihat itu, ia pun menyadari kalau di dunia ini ternyata ada seseorang yang memiliki keterampilan yang sama dengan dirinya. Pria yang ada di depan ini mencoba merekrut King karena ia melihat King memiliki intuisi yang sangat baik. Tapi King dengan rada-rada angkuh, ia mengatakan kenapa sekte mereka menghasilkan orang-orang gagal. Mendapatkan provokasi dari King membuat salah satu dari mereka panas dalam. Mendapatkan provokasi seperti itu membuat ia meminta saudaranya untuk segera mengeksekusi MC kita. Tapi King yang udah rada-rada kesurupan, ia terus-terusan memprovokasi lawannya. Rasa provokasi King terlalu berlebihan membuat salah satu dari mereka naik pitam. Ia yang marah, ia pun mengeluarkan auranya dan juga tongkat saktinya. Melihat lawannya mengeluarkan tongkat sakti, kini King juga mengeluarkan pedangnya. Kini terjadi adu kekuatan di antara mereka, yang terlihat ada benturan energi di antara mereka yang cukup kuat. Dari hasil benturan itu membuat kang pukul ini harus terlempar beberapa jarak. Ia juga mendapatkan kalau saat ini senjatanya sedikit mengalami kerusakan. Melihat tongkatnya retak membuatnya sangat marah, tapi tiba-tiba saja King sudah berada di depannya. King pun langsung mengayunkan pedangnya, walaupun serangan King dapat ditahannya, tapi hal itu membuat tongkat yang ia miliki patah menjadi 2 bagian.
Mendapati tongkatnya patah membuat dirinya semakin gila. Ia pun mengumpulkan semua energi yang ada di lengannya untuk menyerang King. Di sisi lain, King juga setelah menyiapkan serangannya, ia juga menyiapkan pedangnya yang dipenuhi oleh Ki. Serangan mereka pun kali ini saling beradu kembali dan terlihatlah ada bercak darah di mana-mana. Bersamaan dengan ada sesuatu yang copot. Yap, yang copot adalah salah satu lengannya. Melihat saudaranya kini harus kehilangan satu lengan, membuatnya sangat-sangat murka. Ia pun mengeluarkan energinya dan terlihatlah ada efek yin dan yang di belakangnya. Serangan pria itu membuat suatu ledakan yang sangat besar. Tapi King ternyata sangat licik. Ia menggunakan tubuh pria yang ia copot lengannya untuk menjadi perisainya. Setelah serangan itu berakhir, ia pun menghempaskan tubuh pria itu. Ia yang sangat kesal karena tubuh saudaranya kini dijadikan perisai untuk menahan serangannya. Hal itu pun membuatnya kini kembali mengeluarkan semua energi yang lebih besar lagi. Ia pun melompat ke belakang sembari menyiapkan serangan pamungkas lainnya. Tapi ternyata King lebih cepat. Ia kini berada di belakang pria itu dan memberikan tusukan maut yang menembus dadanya. Dalam keadaan sakaratul maut, ia pun mengatakan kalau gurunya pasti akan membalaskan dendam. Setelah mengeksekusi dua pria itu, kini King menghampiri mobil yang ada di depannya. Ia pun mendapati Cheng Xi yang dalam keadaan pingsan. Ia mencoba membangunkan Cheng Xi dengan menepuk-nepuk lembut pipinya itu. Cheng Xi yang terkejut, ia langsung terbangun dengan raut muka yang sangat panik. Ia yang melihat King ada di depannya tentu saja membuat dirinya sangat panik. Ia pun mengatakan apa yang King lakukan di sini. Ia meminta King untuk segera pergi karena ada dua orang yang terlalu berbahaya. Dengan sikap pria sejati, King hanya memeluk Cheng Xi dan mengatakan, "Jangan takut, semuanya sudah selesai." Cheng Xi yang dipeluk King melihat keadaan sekitarnya. Ia melihat keadaan sangat buruk dengan dua orang yang ia maksud kini sudah berada di bawah tumpukan puing-puing. Kini King pun bertanya apakah Cheng Xi tahu siapa yang bertanggung jawab di balik kejadian ini. Cheng Xi mengatakan kalau ia mencurigai dari keluarga Li yang berada di balik ini semua. Cheng Xi juga mengatakan kalau mulai saat ini ia tidak akan memandang rendah pria lagi. Tapi dari itu semua, Cheng Xi pun kembali memeluk King sembari memberikan kecupan kepada King karena ia lagi-lagi diselamatkan oleh MC kita. Ia juga meminta King untuk ikut bersama ke rumahnya. Pada malam harinya, di kediaman Cheng Xi ada sebuah pertemuan. Pertemuan kali ini dihadiri oleh para MILF blonde. Dan apakah yang akan dibahas oleh para MILF ini dan apa hubungannya dengan King? Apakah King akan menanam padi bersama para MILF? Ya, nggak gitu juga sih. Kita akan bahas lanjutannya di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!